kesempatan. Seperti biasa Mbak, bukannya saya yang galak, tapi saya juga disuruh. Nah ya, boleh sekitar Siap. pemaparannya 15 menit. Silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak Andi sebelumnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir, Bapak Ibu, Bu Rektor juga dari Bu Beta, Ibu Jennifer sudah invite saya. This is really an honor dan juga kesempatan yang sangat baik untuk saya bisa sedikit share gitu ya ke teman-teman mungkin yang memang menjadi pengusaha pemula gitu dan bagaimana sih kita bisa sama-sama menggunakan resources yang sudah ada, ilmu-ilmu yang tadi kita sudah pelajari baik dari Pak Ono, dari Mas Brian juga gitu. Dan untuk sesi saya hari ini, saya mungkin akan sedikit nge-share sedikit ya. Nanti aku share my screen juga kali ya, lebih enak pembelajarannya gitu, pemaparannya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau ngecek apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Sudah. Oke, mantap. Oke, jadi saya mulai saja. Saya mulai dengan mungkin perkenalan ya, karena tadi juga dibilang gitu, kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan semuanya teman-teman, nama saya Aviana, saya selaku City General Manager untuk GrabFood dan GrabMart, khusus untuk area Jawa Barat. Dan hari ini saya mau memaparkan sedikit mengenai apa sih yang ada sekarang di industri yang teman-teman pengusaha sebagai pengusaha pemula itu bisa bisa ambil keuntungannya, benefit-benefitnya, dan yang akan menguntungkan untuk usaha kalian juga. Nah, sebelumnya saya mau introduce sedikit kali ya mengenai siapa sih Grab ini gitu. Mungkin kayaknya namanya sudah tidak asing, kita juga kayaknya sudah menjadi pelanggan gitu kan. Mungkin sekalian saya mau berinteraksi dengan teman-teman yang ada yang ikut hadir di webinar hari ini. Saya mau dengar kira-kira kalau dari teman-teman sekalian, Bapak Ibu, layanan apa sih, layanan Grab apa yang mungkin paling sering kalian gunakan? Gitu. Mungkin silakan bisa di chat ya di chat box. Oke, Grab Bike, Grab Food, apalagi ada transportasi, ada makanan, ada mart gitu kan, dan ada juga express buat yang ngirim-ngirim barang. Oke, ada bike juga food gitu. Bagaimana dengan apa ya pembayaran? Pembayaran kita juga dibantu dengan OVO, food paket, paket juga betul. Oke, ya, so sebenarnya mungkin di sini teman-teman bisa melihat semua bahwa Grab sendiri sekarang sudah memiliki banyak sekali layanan yang tersedia untuk teman-teman gitu. Dan sebenarnya latar belakangnya apa sih gitu? Dan kenapa sih teknologi sekarang tuh nampaknya seperti serakah gitu, punya semua gitu. Sebenarnya itu bukan hanya dari sisi bisnis saja ya, tapi balik lagi ke alasannya. Kenapa asal mula kenapa Grab berada gitu, itu semuanya berawal dari sebuah pertanyaan gitu. Sebuah pertanyaan yang simple, bisa nggak ya hidup kita lebih nyaman, bisa nggak ya ada cara bepergian yang lebih aman, bisa nggak ya ada pendapatan baru gitu untuk orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki motor namun tidak ada yang bisa dikerjakan gitu. Jadi dari hal-hal semula itu kita berawal gitu membangun usaha ini dari awal. Dan ini juga salah satu yang menariknya adalah GrabMart sendiri itu pun baru dilahirkan ketika pandemi datang. Dan ini membuktikan juga gitu bahwa memang kita merasa oh betul kita di sini misinya adalah satu. Bagaimana kita bisa melayani market Indonesia dengan jasa-jasa yang kita bisa berikan gitu. Dan bahkan yang kita lakukan di sini sangat sesuai dengan misinya Grab. Misi Grab itu hanya satu, driving Southeast Asia forward. Jadi mendukung gitu kan pengusaha-pengusaha, baik yang pemula, baik yang senior, segala pengusaha untuk bisa maju gitu, untuk bisa berkembang dengan mengusahakan yang namanya digitalisasi, teknologi, dan disinilah Grab memerankan peranan penting itu untuk bukan juga sebagai platform, tapi bisa menjadi seorang penerjemah. Bagaimana sih yang teknologi yang nampaknya ribet gitu kan, yang mungkin tadi saya juga ngikutin pagi-pagi ngedengerin materinya Pak Ono, wah menarik banget, saya selama ini nggak tahu dalam-dalamnya gimana. Namun penerjemahannya ke dalam hal-hal yang simple, hal-hal yang bisa dilakukan step A, B, C-nya apa, disitulah Grab berada. Dan mungkin ini juga bukan sebuah apa ya kata-kata saja,
Dan di sini sudah terlihat gitu adanya komitmen, adanya investasi yang Grab akan berikan terhadap pembangunan digitalisasi Indonesia. Tadi sempat disebutkan di awal juga kalau memang LPKIA juga mendukung ya program pemerintah untuk memajukan digitalisasi di Indonesia, dan disinilah Grab juga melakukan hal yang sama. Dari beberapa program yang kita lakukan, baik dari kendaraan listrik, geomapping, e-healthcare, atau bahkan di food dan mart sendiri, tujuan kita satu sama. Oke, nah mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung aja kita bertanya ke hal ini ya. Gitu. Untuk teman-teman yang sudah mulai mempunyai usaha gitu di bidang F&B gitu kan, atau mungkin yang masih berpikir-pikir apakah ini saat yang tepat gitu untuk saya melakukan bisnis usaha. Di sini nampaknya kayak sekarang semua hal sudah possible ya, gitu, mau melakukan franchise atau bahkan bikin home industry gitu, semuanya sudah possible. Tapi kenapa online? Nah, mari kita bahas satu-satu. So di awal tadi sempat saya utarakan juga kalau memang Indonesia itu menjadi market yang sangat besar gitu, terutama di food delivery. Untuk saat ini sendiri, ini bahkan news yang keluar di tahun 2020 ketika pandemi ya. Bayangkan di tahun 2020 saja Indonesia sendiri sudah menjadi pemasok terbesar gitu, sudah menjadi market terbesar di Asia Tenggara, terutama di bidang food delivery. Dan yang berikutnya, di sini mungkin sedikit ada sangkut pautnya dengan topik kita hari ini ya, peluang dan tantangan. Nah, kita melihat ketika pandemi terjadi itu dianggap sebagai sebuah tantangan. Tapi saya percaya sebenarnya dari setiap tantangan pasti ada peluang, betul? Dan di sini kita ngelihat gitu, meskipun ketika COVID datang, ini tuh benar-benar mengubah cara kita menikmati makanan. Mungkin untuk pelaku usaha gitu, yang F&B yang sebelumnya laku sekali, dine-in-nya, makan di tempat gitu kan, ketika PSBB, PPKM, wah sudah dari zaman 1, 2, 3 banyak sekali gitu kan versi-versinya, mengalami penurunan. Namun ternyata kalau kita melihat peluangnya apa, di sini ternyata ada peluang yang jauh lebih besar. Satu, terdapat kenaikan sebesar 19% orang-orang yang mengatakan bahwa saya menjadi masak di rumah. Nah, maka ketika kita tahu ada potensi ini juga kita sambut baik gitu, Grab sambut baik dengan diluncurkannya yang namanya GrabMart. Karena kita merasa memang kebutuhan orang adalah sekarang untuk memasak di rumah. Tapi kalau memasak, lalu bagaimana mereka membeli bahan-bahan makanannya? Ya kan? Jadi disitulah adalah solusi gitu dari yang kita lihat di lapangan dan bagaimana teknologi menjadi jembatannya. Dan yang kedua, ini melalui surveinya sendiri, jadi kita tanyakan ke orang masing-masing gitu kan, 4% mengatakan bahwa mereka lebih sering membeli pesanan layanan antar seperti GrabFood misalnya. Dan di sini kalau misalnya kita melihat dari datanya sendiri, penjualan GrabFood-nya sendiri, tadi kan itu orang-orang yang bilang katanya, oh iya, 4% jadi lebih sering. Namun pada kenyataannya, 4,5 kali lipat penjualan GrabFood itu sangat meningkat. Hanya dari jarak April hingga Desember 2020, ketika pandemi pertama masuk di Indonesia. Maksudnya pertama gitu ya, kita mengalami apa sih pandemi itu. Nah, lebih hebatnya lagi, ini dari sisi, bayangkan gitu, tadi itu dari sisi orderannya aja yang naik. Sekarang kita balik ke pelakunya, pengusahanya. Apa sih kata mereka? Dan ternyata dari datanya sendiri sudah terbukti gitu, 65% ada tambahan gitu dari tahun 2019 sebelumnya, di mana sekarang banyak pengusaha-pengusaha makanan yang mengatakan oke, ini saatnya saya mencoba untuk masuk GrabFood. Dan maka dari itu ada penambahan 65% pengusaha-pengusaha F&B yang masuk di GrabFood dan bertransaksi, bukan cuma masuk ya, tapi secara rutin memiliki transaksi. Ini sedikit fun fact gitu, atau tahukah Anda sekarang kalau kita balik tanyakan ke pengusahanya, baik itu pengusaha pemula ataupun yang memang sudah bekerja di bidang F&B, bagaimana sih pihak-pihak pengusaha ini melihat potensi gitu atau nggak bisnis F&B? Apakah ini membantu atau tidak? Ternyata faktanya adalah 95% daripada pengusaha-pengusaha mengatakan bahwa online delivery itu sangat penting. Dan
38% diantaranya mengatakan benar mereka sangat berharap dengan adanya keberadaan GrabFood dan GrabMart ini. Karena tanpa mereka tidak bisa mendapatkan pemasukan gitu kan. Karena apa? Karena setelah kita melihat dengan era digitalisasi yang semakin naik gitu kan, dan juga dengan keadaan saat ini di mana memang masih pandemi masih ada gitu. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang lebih kreatif. Pengusaha kreatif satu, ya kan? Pengusaha home industry juga sekarang lagi naik gitu. Dan tadi ini sedikit berkaitan juga dengan dengan paparannya Mas Brian barusan. Jadi 38% sangat-sangat membutuhkan adanya keberadaan online delivery platform. Nah, sekarang ditanyakan lagi, baik untuk resto yang baru tergabung dengan GrabFood, bagaimana sih dari sisi penjualannya? Apakah benar ketika sebelum join dan setelah join itu ada perubahan yang signifikan? Dan ternyata setelah kita lihat lagi, kita cek lagi datanya, ternyata betul gitu. Kebanyakan secara rata-rata saja kenaikannya sebesar 50%. Jadi fantastis ya gitu. Nah, namun ini hanya sebuah angka saja. Yang saya mau lanjutkan adalah siapa sih wajah di balik pengusaha F&B gitu kan yang mengalami dampaknya secara real gitu. Dan mungkin karena saya dari Bandung gitu, saya dari Jabar. Saya mau share juga nih satu cerita, yaitu Kang Adit. Beliau ini adalah pengusaha makanan, jualan ayam geprek dapur GG. Yang sebenarnya bahkan beliau sendiri memulai usahanya dari sebuah gang kecil. Mungkin kalau diingat-ingat sebelum pandemi ya, kayak bagaimana sih cara memulai usaha F&B? Pasti pertama adalah penempatannya. Lokasi yang strategis, di jalan besar, di jalanan yang trafiknya tinggi, dan lain sebagainya. Betul? Namun sekarang gitu, ternyata gitu, Kang Adit sendiri pun sudah membuktikan bahwa dengan jualan di gang pun dia bisa mencapai omset yang sampai melewati ratusan juta. Dan setelah daripada itu kita juga bisa melihat ternyata bisa loh berkembang gitu kan dengan mengusahakan bantuan-bantuan dari Grab. Nah, artinya tidak perlu saya tekankan lagi ya betapa pentingnya gitu. Dan sekarang bahkan siapa sih yang nggak melek teknologi gitu kan? Siapa yang masih belum melek digital di Indonesia? Sehingga keperluan, maksudnya kayak bagaimana caranya kita sebagai pengusaha-pengusaha pemula itu bisa masuk ke dalam era ini dan memanfaatkan benefitnya. Oke, nah sekarang kayak gitu, saya langsung memberikan tips-tipsnya aja ya untuk teman-teman yang sudah memulai usahanya atau yang masih mikir-mikir kuncinya apa nih untuk tergabung ke dalam online delivery platform. Satu adalah memiliki produk yang higienis dan aman, itu udah menjadi sebuah keharusan. Makin kesini orang sudah makin sadar akan kesehatan, higienis gitu kan. Jadi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Dan nomor kedua adalah dari sisi konten. Untuk online, pembedanya untuk orang memiliki keinginan untuk mencoba, itu apa? Yang pertama adalah ngelihat dari fotonya, dari harganya, gitu kan, dari cara kita mendeskripsikan menunya. Jadi ini adalah hal-hal yang memang sudah menjadi fundamental. Dan yang ketiga, nah ini yang nanti bakal berkaitan juga nih, tadi sempat didiskus terkait AI, Artificial Intelligence. Dan kalau misalnya setiap kali di aplikasi manapun, nampaknya sudah diterapkan ya yang namanya ada algoritma. Bagaimana satu restoran ada di posisi 1, yang lainnya di posisi 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Dan kadang suka aneh juga gitu kan, kita membuka dari 2 hub yang berbeda, namun urutannya pun berbeda. Karena ya balik, tadi ada faktor yang namanya personalization gitu. Dan tadi sebelumnya di slide sebelumnya sempat ada fun fact gitu. Ternyata kalau orang ketika sebelum mereka memilih makanan, mereka itu biasanya memilih sekitar melihat-lihat sekitar 3 sampai 4 resto sebelum mereka akhirnya menentukan pilihan mereka. Dan disinilah faktor penentu yang akan nanti saya jabarkan kembali di bawah-bawah. Bagaimana sih kita sebagai pengusaha pemula bisa menjadi at least 3 atau 4 merchant utama gitu yang dilihat orang gitu kan. Bagaimana kita meng-increase probability atau chance kita untuk bisa dibeli orang. Nah, kuncinya adalah visibilitas. Bagaimana kita bisa pertama dilihat aja dulu sama orang. Karena begitu kita dilihat, kemungkinan orang untuk melihat, men-consider, sampai hingganya convert untuk membeli, itu sangat tinggi.
Nah, sekarang visibilitas itu apa sih kalau ditanya-tanya gitu kan? Intinya bagaimana kita bisa menonjol daripada yang lain atau enggak menonjol dulu di aplikasi. Nah, sekarang sebenarnya kalau teman-teman mungkin familiar, kita sering melihat gitu kan, ada banner, ada tombol, ada icon. Gimana sih customer tuh membeli? Nah, menjadi tanggung jawab seorang pengusaha juga yaitu harus mengerti, harus membuka mata dan juga telinga apa yang customer inginkan. Dan di sini kita juga lihat gitu, oh ternyata customer itu menginginkan promo misalnya, menginginkan makanan yang menarik gitu kan. Jadi gimana caranya visibilitas kita harus harus optimal di bagian situ. Dan yang kedua, ini juga ketika sudah kita muncul, kita menjadi pilihan utama, bagaimana kita bisa menjadi ada yang diutama, yang ada yang diurutkan ke atas. Mungkin ini sedikit kalau misalnya teman-teman lihat dari 4 resto yang paling atas deh, sudah ada kisi-kisinya ya, atau nggak bocorannya. Apa sih yang membuat mereka unggul gitu. Kalau teman-teman lihat tuh ada tabel, ada apa label namanya diskon kilat. Nah, siapa sih customer yang nggak suka promo, betul nggak? Ya kan? Dan sekarang ini memang apa namanya sedang ada diskon kilat gitu kan yang lagi marak-maraknya dari sampai hari ini hingga hari Senin gitu. Diskon hingga 90% gitu. Nah, dengarkan kata-kata itu. Siapa sih yang tidak tertarik dan bagaimana caranya sekarang kita sebagai pengusaha itu bisa nge-capture tren tersebut, apa namanya data-data tersebut, bukan data, maksudnya apa ya? Insight tersebut dan kita kembalikan itu menjadi tindakan kita untuk menaikkan, mengusahakan, memaksimalkan usaha kita. Oke. Mungkin itu tadi sebagai apa ya? Apa sih yang baiknya gitu yang kita lakukan gitu kan sebagai pengusaha. Nah, sekarang bagaimana Grab sebagai tadi penjembatan apa menjadi jembatan, menjadi translator gitu untuk membantu para pengusaha pemula, pengusaha muda gitu untuk bisa menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, dari Grab sendiri, kita merasa memang sebagai pengusaha pemula pasti banyak kebingungan. Saya mulai dari mana ya? Saya sudah tahu nih mungkin saya mau jualan ini. Tapi lalu what's next? Gitu. Nah, sekarang dari Grab sendiri kami menyadari bahwa kunci utama untuk memaksimalkan penjualan itu adalah pertama-tama dari promosi dan visibilitas. Dan disinilah kita membantu untuk resto-resto, untuk partner-partner yang baru tergabung, itu akan akan difasilitasi oleh Grab, promosinya, dan juga visibility-nya. Dari kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 2 yang diwarnai merah ya. Di sini memang sudah ada tempat tersendiri gitu untuk resto-resto yang baru join akan memiliki visibilitas yang premium gitu di atas. Dan juga akan ada promo yang akan disubsidi oleh Grab untuk membantu mengakselerasi penjualannya dan bahkan mengenalkan customer-customer terhadap resto-resto teman-teman. Dan yang kedua, tadi kita sempat bahas soal bagaimana kualitas konten itu sangat penting. Betul? Dan kalau misalnya kita sadari juga untuk teman-teman mungkin yang masih bingung bagaimana memulainya atau mungkin benar-benar masih seorang diri, belum memiliki staff, gitu kan? Pasti kalian juga akan terlibat dari segala hal. Dari pembelian stok makanan, dari purchasing, dari operasional, dari masaknya gitu kan, dan juga dari marketingnya, dari promosinya. Tapi apakah teman-teman juga siap untuk ada full time gitu melakukan promosi marketing di sosial media gitu kan? Itu kan kadang nampaknya sulit dan kita menyadari akan hal itu. Jadi apa yang Grab lakukan? Kita juga membantu menjembatani para pengusaha pemula untuk udah deh, nggak usah ribet-ribet. Yang penting bikin makanan aja, promosinya nanti dibantu sama Grab. Salah satunya adalah ketika ada mitra-mitra merchant gitu mengikuti promo, itu sangat mudah sekali. Bahkan cara dia memarketkan, cara kita berpromosi, itu sudah dibantu dengan mungkin aku share. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah template-template yang kita biasanya sudah berikan kepada mitra-mitra pengusaha untuk digunakan. Dan ini template-nya sangat mudah sekali digunakan. Jadi tinggal dimasukin aja foto makanannya dan sudah ada template-nya gitu. Oh, ini lagi Mbak Vivi izin 20% atau enggak diskon-diskon yang lain gitu kan. Jadi lebih mudah juga. Nah, yang terakhir, untuk pengusaha pemula, pasti kalian tadi banyak juga pertanyaan. Wah, ini nampaknya teori banget ya gitu. Saya tahu informasinya,
Tapi untuk pelaksanaannya seperti apa? Nah, untuk dari pelaksanaannya sendiri, sebenarnya kita menyadari gitu, nggak mungkin kayak untuk pengusaha pemula bisa menjalankan semuanya sendiri tanpa bimbingan. Sehingga dari support dari Grab yang kita berikan adalah dari sisi trainingnya, dan juga akan ada komunitas gitu, komunitas pengusaha F&B yang kita kumpulkan untuk bisa saling membantu, saling sharing dari pengalamannya untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang juga di Grab gitu. Dan di sini bisa kelihatan ya ada grup Facebook, ada webinar, dan ini webinarnya pun yang kita lakukan selalu kita nge-invite speaker-speaker yang berkompeten gitu. Dan juga adalah pengusaha F&B sendiri gitu yang tergabung dalam GrabFood, dan mereka menceritakan bagaimana sih pengalaman dia gitu untuk berusaha dan menggunakan gitu benefit-benefit yang sudah Grab berikan untuk mengembangkan usahanya dia. Dan terakhir pun kita merasa adanya gathering, adanya kumpul-kumpul gitu atau nggak kuis gitu kan, itu sangat-sangat membantu untuk menyemangati para pengusaha um, pemula juga gitu terutamanya. Oke. Nah, dan mungkin kalau misalnya dari teman-teman sekalian yang memang sedang berpikir-pikir gitu kan, untuk kayaknya udah saatnya nih saya masuk ke online gitu kan, dan tapi saya masih kurang yakin gimana cara daftarnya, atau mungkin saya nggak punya izinnya gimana dong. Nah, di sini tenang gitu, aku akan share sedikit kalau misalnya untuk merchant yang resto-resto yang memang sudah memiliki legalitas itu punya kriterianya sendiri. Namun sekarang untuk teman-teman yang mungkin masih memula, yang masih home industry gitu kan, atau enggak memang pengen memiliki kedai kecil gitu atau warung-warung kecil gitu. Jadi ada yang dine in juga tapi buka juga untuk online. Semuanya bisa diterima, bisa mendaftarkan diri ke GrabFood dan GrabMart. Dan syaratnya itu juga sangat mudah. Mungkin aku hanya share aja dikit ya. Mungkin aku nggak bakal ini banyak juga gitu karena waktunya terbatas. Tapi lihatlah dari persyaratannya. Nggak perlu yang macam-macam. Cuma KTP, cuma rekening bank. Rekening bank pastinya ya, kalau nggak nanti ditransfernya bagaimana. Lalu foto tampak depan dan dalam outletnya sendiri. Kalau misalnya rumah bagaimana? Oh, nggak apa-apa. Bisa juga difotoin dapurnya. Yang penting kita mengetahui kalau memang ada kegiatan operasional yang terjadi di tempat tersebut. Dan yang terakhirnya, yang paling penting adalah yang menunya, harganya, fotonya, gitu. Dan yang terakhir tinggal tanda tangan kontrak. Semudah itu. Jadi itu sebenarnya yang sharing hari ini yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Jadi aku sangat mengencourage, aku juga sangat apresiasi untuk teman-teman nih yang ada gitu ya, punya motivasi untuk membuat usaha sendiri. So I think keep it up, lanjutkanlah, dan di sini aku mewakili dari Grab, kita di sini sangat siap untuk membantu teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung untuk menjadi mitra merchant untuk GrabFood, baik pun GrabMart, untuk membangun dan meningkatkan usaha teman-teman semua. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mbak Vivi. Luar biasa. Jadi tambah lagi nih teman-teman nih. Tadi ada yang takut mulai berusaha. Ternyata kita juga bisa yang disebut sebagai kolaborasi. Jadi tadi juga dari Mbak Vivi, juga dari Grab, ini juga membuka untuk bagaimana para pengusaha pemula ini bisa bermitra, bisa berkolaborasi untuk bisa meningkatkan usahanya. Terima kasih Mbak Vivi. Nanti mungkin ada beberapa tanya jawab. Tadi saya sudah mencatat ada pertanyaan, namun kita beralih dulu Mbak Vivi ya ke narasumber terakhir. Kita. Jadi nanti pertanyaannya teman-teman juga yang sudah mulai ada pertanyaan ke Mbak Vivi atau kepada Pak Ono tadi, atau mungkin masih ada yang nyangkut ke Mas Brian, itu silakan diketikkan saja di kolom chat. Dan untuk narasumber kita yang terakhir, nah tadi ada Bapak, ada Mas, ada Mbak, nggak lengkap kalau nggak ada Kang. Nah jadi yang terakhir nih Kang Novi, dulu kita sempat kenalan ya Kang Novi ya. Kang Novi ini juga anak didik saya, jadi yang terakhir ini mungkin kita akan coba dengar kisah sukses dari
pelaku nih, pelaku yang mulai dari kuliah sudah mulai merintis usaha sampai dengan sekarang. Kalau kita lihat CV-nya luar biasa. Kang Novi ini adalah seorang pengusaha dan juga mempunyai yayasan dan juga kemarin terpilih sebagai Youth ASEAN mewakili Indonesia berkiprah di internasional. Dan untuk tidak berpanjang lebar waktu dan layar, kami persilahkan kepada Kang Novi. Selamat pagi Kang Novi. Suaranya belum keluar Kang Novi. Sekaligus kita cek sound. Belum juga Kang. Belum. Kang Novi suaranya belum muncul.